Shalom. Saudara, hari-hari ini ada perang gelombang, saudara. Saudara, dan seperti kita tahu, manusia dan semuanya itu dipengaruhi oleh gelombang. Saudara, gelombang itu mempengaruhi saudara tingkah laku, bahkan mempengaruhi kesehatan, bahkan mempengaruhi saudara setiap saudara ya reaksi di dalam tubuh kita. Nah, saudara, ini dibuktikan dengan banyak sekali, dan salah satunya adalah kota-kota di Semarang, di Amerika yang memasang saudara ya musik country atau rock di radionya. Saudara, kota itu penuh dengan perzinahan. Kota itu penuh saudara dengan drug. Kota itu penuh saudara dengan yang namanya saudara ya mau bunuh diri. Kenapa? Karena gelombang saudara yang dipasang di radio-radio mereka sudah dibuktikan saudara menentukan sikap satu kota. Saudara bisa bayangin. Jadi karena itu kalau saudara itu punya gracia, jangan biarkan. Saudara, artinya saudara jangan sepelekan itu. Saudara harus pasang ya di rumah-rumah saudara. Kenapa? Pada waktu saudara nyalakan, gelombang itu diperkuat di setiap tempat dan daerah. Saudara, dan satu sisi saudara juga pasang di radio, dibuka. Saudara, kalau pagi anak-anak sekolah misalnya ya, sembari makan pasang pujian. Saudara, kenapa? Gelombang mengatur seluruh enzim seluruh tubuh kita. Jadi biarkan kita itu saudara melakukan dan mendengar saudara apa yang ilahi. Pasang lagu-lagu, saudara pasang firman Tuhan, pasang sesuatu yang manis yang memberkati. Saudara, itu merubah satu kota. Saya berdoa hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang membawa gelombang yang luar biasa. Amin. Nah, sekarang kita mau belajar, saudara, di dalam perang gelombang, saudara, ada hal-hal yang kita juga harus buat. Ya, saudara, reaksi kita dari hidup kita itu menciptakan sesuatu. Saya berdoa supaya kita semuanya hari-hari ini melakukan yang Tuhan mau. Yang pertama adalah ketepatan. Next, ketepatan. Saya akan bacakan. Dan Musa melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, yang kedua dikatakan di antara mereka ada 700 orang kidal. Semuanya ahli menggunakan umpan, sehingga tidak pernah meleset serambut pun, selalu tepat kena sasaran. Nah, dua ini dulu. Saudara, yang pertama, mari kita belajar tepat mendengar suara Tuhan dan langsung melakukannya. Saudara, engkau ada di sini, dan di sini ada warisan kenabian. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh menginginkan, saudara tidak bisa dapat. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, ya, ibuku di sini punya yang namanya karunia kenabian, bisa mendengar suara Tuhan dengan tepat. Aku mau. Dan saudara, setiap pagi ada di tempat ini. Ini mempertajam telinga saudara. Urapi telingamu lebih lagi. Dan mulai berkata, Tuhan, apapun yang saya dengar, buat saya melakukan tepat. Persoalannya, banyak orang saudara dengar. Kalau saudara dengarkan firman, tiba-tiba ada yang rasa, wah ini buat saya. Saudara, atau tiba-tiba saudara pengen nangis. Itu mulai Tuhan menembusi. Tapi kalau sudah sampai di situ, saudara diam dan tidak melakukan, maka Roh Kudus mundur satu langkah. Tetapi kalau saudara itu melakukan, Roh Kudus makin mendekat. Sampai menyatu saudara. Sampai kepekaan
ketaataanmu akan terus bertambah dan bertambah. Nah, saya melihat ya, orang-orang yang tepat itu ajaib sekali. Saudara, hari itu ada satu restoran di Thailand. Saudara, dan di anak Tuhan di sekelilingnya semua penyembah-penyembah berhala. Saudara, dan Tuhan itu cuma bilang begini, pasang lagu. Karena saudara, dia tidak bisa bersaksi. Mereka semua sibuk dan sebagainya, dia nggak tahu lagi mesti bagaimana. Saudara, dan dia pasang lagu haleluya sekeras-kerasnya. Saudara, pokoknya haleluya, haleluya, pokoknya versi apa aja lagunya kurang lebih ada haleluyanya. Saudara, karena Tuhan bilang gitu, pasang itu aja. Saudara, dan setelah 1 bulan restoran yang didatangin orang. Pertama orang itu bilang begini, Pak, lagunya itu lagu apa? Setiap hari saya itu harus lewat di depan ini. Dan setiap kali dengar lagu itu tidak pernah bisa lepas dari telinga saya. Saudara, kemudian beberapa orang datang lagi. Singkat cerita saudara, sampai puluhan. Dan mereka bilang, saya ini nyuci, saya ini kerja, saya ini ya pergi ke sekolah. Yang terdengar cuma satu kata, haleluya. Dan banyak sekali yang dimenangkan hanya gara-gara nyetel lagu keras-keras. Saudara, saya tidak berkata bahwa saudara harus nyetel lagu keras-keras, bukan itu poinnya. Tapi ketepatan. Kalau Tuhan mau pakai itu, kenapa kita bikin yang lain? Karena apapun yang istilah saya ini dihembusi dengan roh Tuhan, itulah yang menjadi sangat ajaib. Saudara, dan kemudian hari itu ada satu orang lagi. Saudara, dia itu sedang ada masalah. Saudara, dia punya banyak hutang. Dan pada waktu pendetanya khotbah, tiba-tiba Tuhan bilang gini, tunjukkan sikap menerima. Beriman. Gelombangmu itu harus gelombang menerima. Gelombangmu itu harus gelombang menarik berkat. Terus dia mikir, gimana ya? Roh Kudus bilang lagi di hatinya, naik atas kursi, doa yang keras. Saudara, dan dia berpikir, aduh, ini di gereja masa saya naik kursi. Tapi dia tiba-tiba punya ide, wah nanti pas kolekte semua akan merem, saya akan naik kursi. Saudara, dan benar saudara, pada waktu dia merem, saudara ya, semua orang merem. Saudara, dia naik kursi, dia ambil berkat semuanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan dia berkata begini, saya menerima, saya bersyukur, saya tahu, saya bersyukur, saya menerima. Terus begitu saudara, sampai amin, duduk lagi baik-baik. Saudara, dan dia baru pulang nyetir mobil, telepon berdering. Tiba-tiba semua yang tidak bayar telepon dia dan berkata, saya rasanya gak enak sekali, saya harus bayar. Saudara, dan satu demi satu, walaupun tidak ada yang langsung, ada yang nyicil, saudara, ada yang dibayarnya, saudara ya dengan cara lain, dengan barang, semua bayar. Dan dia berkata, bagaimana ya Bu, satu tindakan bisa begitu cepat berdampak. Saudara, dan saya berkata, gelombang itu sangat cepat. Gelombang itu saudara bergerak lebih dari kecepatan pesawat. Jadi kalau kita itu bisa sepakat dengan Tuhan, itu yang saya sebut ketepatan, dan mengerjakan apa yang Tuhan mau, maka tiba-tiba saudara, gelombang itu bergerak lebih cepat dari pesawat. Saudara menembusi dan mengerjakan. Saudara, tetapi ada bagian kita. Saudara, dikatakan di situ di yang nomor 2, saudara ada 700 orang. Saudara, ini kalau ngumban itu muter kayak ali-alian Daud, bah! Saudara tidak meleset satu rambut pun, tidak meleset. Saudara bisa bayangin nggak? Berarti saudara langsung bisa atau latihan terus, latihan terus, latihan terus. Latihan terus saudara. Saudara, supir saya itu bekas atlet
taekwondo sama karate. Saudara sehari dia harus nendang begini, bam, saudara ya. Dulu ya 700, 350 kiri, 350 kanan. Saya bilang, yang kamu tendang apa? Semua, Bu. Pertama belajar pakai bantal. Sesudah tingkat lagi ya pakai pohon. Saya bilang enggak biru-biru. Oh biru-biru, Bu, dia bilang. Tapi kalau saya enggak ngelakuin, tendangan saya tidak akan punya kekuatan. Dan dia bilang tendangan saya tidak akan bisa menghabisi musuh. Dan kemudian dia bilang begini, yang ngeri ya Bu, dia bilang. Berhenti 1 hari itu mengurangi tenaga. Saudara, jadi kalau sudah berhenti, besok paginya tenagamu sudah kurang. Dia bilang apalagi berhenti seminggu, Bu, habislah. Makanya sekarang dia, kalau saya bilang kamu kok sekarang gendut banget, ya saya tidak pernah latihan. Saya bilang ayolah ngajar di anak-anak taekwondo karate. Aduh, dia bilang udah gak ada tenaga sekarang. Sudah berhenti, saudara, dia sudah berhenti latihan dari sejak saudara ya 15 tahun yang lalu. Tapi pada waktu dia atlet, saudara, dia pernah atlet sampai ikut SEA Games, saudara. Saudara, dan dia bilang tidak boleh 1 hari pun berhenti, tidak boleh. 1 hari berhenti sudah beda kekuatan tendangan. Dia bilang kalau bisa tiap hari harus ditingkatkan. Kalau hari ini 50, besok 70, besoknya lagi 100, terus naik, terus naik. Nah, banyak anak Tuhan tidak sadar ini. Saudara, ada hari-hari kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Ada hari-hari kita tidak intim sama Tuhan. Ada hari-hari kita tidak melatih kepekaan kita. Ada hari-hari kita mundur jauh dan tidak menyembah. Pada setiap kali 1 hari saja, saudara, kekuatan kita berkurang. Saya berdoa, mari setiap kita latih diri. Sampai kita jadi orang yang tepat. Punya gelombang yang tepat. Dan gelombang kita sangat kuat. Saudara, setiap orang itu punya gelombang yang berbeda-beda ya. Harusnya kita gelombangnya yang manis, yang ajaib, yang dahsyat, saudara ya. Jangan gelombang marah, gelombang khawatir, gelombang takut. Tapi gelombang itu juga seberapa kuat, tergantung saudara. Seberapa saudara melipat gandakan. Kalau saudara tahu orang yang sakit kanker, saudara, kalau dia depresi, dan kemudian kalau dia sudah menyerah, kalau dia ini takut, saudara, dokter bilang kemungkinannya sembuh 50% di bawah. Tapi orang bisa kena kanker kalau dia ini optimis pengen hidup, saudara, dan tiap hari dia tambah, misalnya gini ya, makan sesukanya, saudara, dia tambah pergi jalan-jalan, menikmati ini, bikin kebaikan, saudara, itu prosentasi naik, naik dan naik. Buat apa? Sembuh. Nah, pada waktu COVID lebih lagi jelas, saudara, semua dokter bilang yang sama, seluruh dunia sebenarnya bilang yang sama. Saudara, begitu saudara kena COVID, saudara takut. Saudara akan merasa sesek. Saudara, tiba-tiba gelombangmu turun dan turun dan turun. Tapi begitu saudara itu, saudara yang kena, saudara bilang apaan sih? Orang tidak ada apa-apa kok. Ini kan cuma flu biasa. Dan saudara santai berjemur, gelombangmu naik dan naik dan naik. Saudara, dan tiba-tiba itu COVID bahkan tidak bisa berefek dalam hidupmu. Saudara, ini terbukti semuanya. Saudara, ada sampai alat yang diciptakan untuk mengukur gelombang. Saudara, begitu saudara takut dan khawatir, kalau saudara benar-benar
lihat baca terus ya, bisa mati, sesek, gejalanya tidak bisa mencium, terus mulai begini. Saudara mau tahu gelombang itu bisa sampai 14. Kalau sudah cuma 14, saudara, semua penyakit muncul. Enggak cuma saudara ya COVID, semua. Segal itu kayak gelombang 14 itu tanpa saudara sadar, gelombangmu itu menyedot penyakit. Tapi gelombang yang paling tinggi itu kasih. Gelombang yang paling tinggi itu saudara ya, pada waktu saudara itu menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sudah sampai ada alat ukurnya. Gelombang pujian penyembahan waktu saudara jatuh cinta sama Tuhan. Itu dibilang ya, benih virus ditempelin dekat saudara jarak 1 meter, mati. Sebegitu kuatnya. Dan hari ini bagaimana gelombang saudara? Saudara makin perkuat atau saudara biarkan melemah? Saudara, Amsal 8 ayat 6 berkata begini, dengarkanlah. Karena Tuhan akan memperkatakan perkara yang dalam, akan membuka bibirku tentang perkara yang tepat. Nasihat yang diberikan tepat pada waktunya, sama indahnya dengan buah apel emas di piring perak. Mulai hari ini, mari kita belajar berkata Tuhan, aku ini mesti ngomong apa? Aku ini mesti menggemakkan apa? Saudara, Tuhan suruh kami bikin album baru. Banyak lagunya, 15 lagu, saudara ya. Jadi nanti per 3 hari, saudara akan muncul lagu baru. Saudara, dan saya berharap saudara bisa memasangnya. Saudara, mulai Senin kemarin muncul sudah 1. Saudara, karena kami tentara, ya pertama kali yang muncul judulnya Pasukan Terdahsyat. Ya, karena tentara ya. Jadi yang pertama kali tentaranya dulu. Tapi saudara, di dalamnya ada lagu-lagu cinta. Beberapa waktu yang lalu saya sudah preview, saudara ya, keluarin yang lagu cintanya. Wah, keren banget saudara. Bilang engkaulah maligaiku dan semuanya. Wah, keren banget lah saudara. Saudara, dan semuanya sangat-sangat apa ya, kata demi kata kami mencoba menangkap dari Tuhan. Dan kami coba menggemakkan begitu rupa. Saya berdoa saudara semuanya bisa ikut mendengar, serap, pasang saudara ya. Dan saudara ikut menggemakkannya. Pasang pagi hari. Saudara yang tentara, saudara tinggal pasang aja. Nanti kekuatan rohmu akan naik dan naik. Saudara pasang, saudara itu akan seperti gelombang. Dan dengarkan kata-katanya, imani, itu akan mulai menyapu bersih. Saudara, salah satunya lagu dalam Pasukan Terdahsyat berkata, kami menahan semua kesesakan besar. Saudara, dan kalau saudara gemakkan itu, pasang. Saudara, paling berapa pulsanya? Tinggal pencet saudara ya, di YouTube, saudara PMN, Pasukan Terdahsyat. Saudara tinggal pencet, saudara nanti dengar. Dan saya percaya pandemik, kerusuhan, kelaparan, semua gejala atau semua senjata iblis untuk kesesakan besar ditahan. Tapi sekali lagi hari-hari ini, jangan biarkan mulut kita mengeluarkan kata yang negatif. Tapi biarkan mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tepat. Seperti apel di pinggan perak. Mari kita teruskan. Yang kedua, saudara dikondisikan off. Sungguh amat baik. Saudara, saya bacakan sedikit saja. Ya, ini seharusnya ayat-ayat saudara ya mempelai. Tetapi aku lewat melihat engkau.
Aku berkata kepadamu, hiduplah, jadilah besar. Aku berkata kepadamu sekali lagi, engkau harus tumbuh menjadi besar dan sangat elok. Engkau harus menjadi yang terindah di antara segala permata. Lalu aku menghamparkan jubahku, mengesahkan janji pernikahanku. Aku menandatangani satu perjanjian dengan engkau. Aku memandikan engkau. Aku mengurapi engkau. Aku mengenakan pakaian dan kasut. Aku memberi segala macam perhiasan. Saudara, ada sebuah cinta dan passion Tuhan yang begitu menyala-nyala buat mempelainya. Dan Tuhan bilang, kau harus tumbuh. Engkau harus jadi besar. Engkau harus yang paling elok dari semuanya. Pernah enggak saudara ini sadar dan mengerti bahwa Tuhan pengen saudara itu tumbuh? Kalau dulu saudara mungkin ya, imanmu itu cuma percaya sebulan 5 juta. Harus tumbuh. Sampai saudara punya iman, wah saya punya iman 20 juta untuk biayai lawatan. Tumbuh saudara. Saudara, kalau saudara itu dulu mungkin penakut buat bersaksi. Tiba-tiba tumbuh. Saudara dan saudara bilang gini, Tuhan aku mulai doain 3 orang aja. Dan nanti kalau Tuhan bilang kasih kepada si A buah, kasih kepada si B firman Tuhan, saudara lakukan. Saudara tumbuh. Saudara kerinduan Tuhan, tempat ini tumbuh penuh menjadi besar. Dan itu harus mulai dari saudara. Mungkin beberapa di saudara tanpa sadar ya, itu ada rasa gini, masa kayak dulu sudah lewat. Sekarang kan pandemik, jadi normal lah sedikit. Nah itu membuat gelombang yang keluar, saudara memang menolak orang. Tapi kalau gelombang di dalam saudara berkata bertumbuh, harus jadi besar, harus penuh, itu akan berbeda saudara. Saudara kalau ke Manaim, kalau hari Sabtu ya, itu saudara udah tidak muat. Saudara seringkali harus lantai 2, lantai 4, lantai 5, lantai 6 saudara. Saudara, gelombang yang kami keluarkan terus berkata tumbuh, tumbuh, jadi besar, jadi besar. Saudara, kalau saudara tahu di sana, saudara ya, saya ini selalu bilang sama mereka, tidak ada ya yang tidak bisa khotbah. Semua khotbah. Saudara, memang namanya juga tentara ya, beda saudara. Jadi anak-anak itu semua dimasukin saudara ke, kalau sekolah minggunya di sini tuh fun. Kalau sekolah minggunya di sana saudara ya, itu bahasa roh, peperangan rohani, doling saudara ya. Itu sekolah minggunya, pelajaran sekolah minggu itu saudara. Saudara kami bawa kadang-kadang ke panti asuhan. Saudara kami bawa ke saudara manula, suruh tumpang tangan manula-manula. Itu pelajaran saudara sekolah minggu. Setelah mereka menjadi besar, mulai umur 12 pindah saudara. Jadi 13 up itu masuknya rock. Nah kalau masuk rock lebih sadis lagi saudara. Begitu masuk rock, baca Alkitab sekian pasal ya, walaupun kebanyakan sih karena harus saudara. Kemudian apa, umur 13 wajib belajar motor, wajib belajar mobil. Jadi di kami itu umur 15 semua sudah bisa motor, mobil, wajib. Kenapa? Mau ke atas, mau kemana, mau ditinggal di dalam hutan harus berani saudara. Dan sudah mulai apa, pergi ke daerah, diutus 2 saudara. Umur 13 sudah semua go saudara. Ngajar rumah singgah itu pelajaran saudara umur 13 saudara. Karena kami punya prinsip tumbuh dan menjadi besar.
Saudara, dan waktu saya dapat ayat ini, tiba-tiba saya sadar, ini hati Tuhan untuk mempelainya. Saudara, bahkan dia tidak pernah ngomong begini untuk tentara. Tapi dia ngomong sama mempelainya, tumbuh nak, jadi besar, kuat. Dan kamu harus jadi yang terelok. Aku kasih kamu jubah. Aku kasih kamu perhiasan. Saudara, perhiasan kita, Alkitab berkata, adalah karakter. Roh yang lemah lembut, panjang sabar, itu perhiasan. Saudara, jubah kita adalah perbuatan-perbuatan baik. Saat kita melayani, saya berharap tidak ada satupun dari kita yang membiarkan cucu, anak-anak kita, saudara, terlalu banyak mungkin dengan dunia TikTok, cuma belajar. Percayalah saudara, kalau nih kita percaya 7 tahun, mentok 10 tahun Tuhan datang, pelajaran bisa nolong apa? Tapi iman, pelayanan itu berdampak kekekalan. Saudara, pada waktu anak-anak saya kecil, ya Stephen, Joshua, saudara, orang-orang bilang begini sama saya, mereka itu laki. Yang penting mereka sekolah, mereka cari uang, mereka sukses karena mereka laki. Saya bilang enggak. Justru karena mereka laki, saya paksa mereka pelayanan dari kecil. Saudara, saya paksa mereka pelayanan dari 4-6 tahun. Ya mungkin ada 1-2 sisi saya terlalu galak, saya terlalu tegas, menyakiti anak-anak saya. Ada saudara, sejujurnya ada. Saudara, ada beberapa sisi mereka trauma, ya. Saudara, tapi saya mau berkata begini, saya paksa mereka jalan dengan iman. Saya paksa mereka ketemu Tuhan. Saya paksa mereka melayani. Saudara, pada waktu mereka sekolah, kalau saudara tanya ya, anak-anak saya, dia akan bilang kata begini. Sebenarnya ya, pelajaran sekolah tidak terlalu banyak gunanya. Dan yang membuat mereka hari ini berhasil, hari ini menjadi sangat kaya, hari ini menjadi sangat sukses dalam segala hal, justru firman Tuhan, perjalanan dengan Tuhan, dan pelayanan. Suka tidak suka, itu yang membuat mereka sangat kuat. Cara mereka menghadapi masyarakat, saudara, cara mereka bicara di depan, cara mereka mengatur segala sesuatu, saudara, cara mereka menghadapi masalah, semua didapat bersama Tuhan dan ada di dalam pelayanan. Saudara, dan saya ketemu dengan teman-teman saya yang pada waktu anak-anak kami sama-sama kecil, mereka cuma memberikan kenyamanan dan fasilitas dan sekolah. Saudara, hari ini anak-anak mereka, saudara, sudah lulus S2, sudah dari luar negeri. Tapi 75% tidak bisa kerja. Cuma begitu saja. Sekali lagi, pengalaman berjalan dengan Tuhan spiritual, saudara, menghadapi masalah itu jauh lebih berguna. Cucu saya baru 2 tahun, seperti saudara tahu, cucu saya nyanyi, nari, ditinggal di mana saja. Saudara, cucu saya saudara saya biarin bergaul dengan tukang sampah, bergaul dengan panti asuhan. Saudara, 4 bulan sudah saya bawa Bantar Gebang, pulang gatel semua.
Saya bilang bagus, itu cuma satu cara untuk bayar harganya. Saudara, ceritanya nih daripada nganggur di rumah, saudara, maka cucu saya dimasukin sekolah. Ya, saudara, daripada nganggur karena masih terlalu banyak nganggur. Saudara, jadi dimasukin sekolah. Saudara, pada waktu masuk sekolah temennya itu semua 3 tahun setengah. Kan playgroup itu 3 tahun setengah. Jadi temennya semua gede-gede. Saudara, temennya yang satu nangis, yang satu pegangan baju mamahnya. Dia itu melihatnya kayak gini, apaan sih? Pada nangis, pada teriak. Dia melihat, saudara, dengan santainya dia jalan dan dia mengatur gurunya. Saudara, artinya apa? Dia mau main itu, dia mau lihat itu. Saudara, gurunya lah yang mendekati. Oke, diterangin satu-satu. Dia bosan, ganti lagi pelajaran. Saudara ya, saudara, saya bukan berkata bahwa cucu saya hebat, enggak. Loh, dia dari 6 hari bertemu orang. Dari 6 hari dia bergaul dengan siapa saja. Buat dia itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi ada yang, saudara, maaf kata, sampai 3,5 tahun cuma ketemu papa, mama, suster. Gak pernah keluar rumah karena COVID. Begitu keluar rumah itu ada anak kejar deredak. Saudara, saya cuma lihat, benar. Pada waktu kita biarkan di dalam pelayanan, itu membuat sangat kuat. Sangat kuat. Saudara, bahkan cucu saya sekarang yang 6 bulan ya, itu begitu dengar musik, tangannya sudah begini. Saudara, artinya minta papahnya atau mamahnya cepat bawa aku menari. Saudara, yang cucu saya yang 2 tahun sudah mulai aerobik, tangan kaki sudah ditekuk sana tekuk sini, sudah mulai latihan kopro dan sebagainya. Orang bilang, Bu, kenapa? Ya pumpung, badannya masih lentur. Kalau sudah kayak saya kan tidak bisa ditekuk. Setiap waktu, saudara, jangan biarkan itu berlalu. Ya, masukkan yang ilahi. Dan sekali lagi buat setiap kita, jangan berhenti. Jangan biarkan saudara merasa tua. Saudara, biarlah kita terus berkata, Tuhan, aku masih mau tumbuh, aku masih mau jadi besar. Tuhan, hiasi aku dengan semua yang baik. Kesempatan pelayanan, kesempatan keliling Indonesia, kesempatan turun di jalan-jalan. Itu adalah perhiasan dan jubah-jubah yang Tuhan berikan. Saya mau berkata buat setiap saudara yang merasa mempelai, ini hati Tuhan. Mempelaiku, jadilah besar, biar engkau menjadi yang terelok dari segalanya. Biarkan sekali lagi Tuhan jatuh cinta dengan saudara. Saudara, di Israel ini kita akan memasuki bulan, namanya bulan Elul. Saudara, bulan Elul itu sekitar Juni-Juli. Saudara, adalah bulan di mana Tuhan Raja di ladang. Saudara, di zaman atau di tradisi Israel, itulah masa menurut mereka percaya Tuhan turun dan melawat umatnya. Tuhan akan jalan ke orang miskin. Tuhan akan menyembuhkan yang sakit. Tuhan akan benar-benar bermain dengan anak-anak yatim piatu. Dan Tuhan akan menunjukkan perhatiannya. Karena ini adalah bulan di mana Tuhan turun dan ada di ladang. Hari itu saya mendengarkan khotbah Pak Yusak. Dan dia cerita ada seorang ibu. Saudara, usianya sudah 70. Dan rumahnya ada di desa. Tapi setiap minggu dia jalan kaki, saudara, 2 jam. Hanya untuk kebaktian. Saudara, dan dia balik lagi.
Saudara, di desa itu cuma dia yang Kristen. Saudara, tetapi setiap hari dia menyapa orang-orang di sekelilingnya. Sampai semua orang Kristen, semua orang di desanya, saudara tahu tentang Yesus. Karena dia bilang Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mereka tahu kebaikan Tuhan. Karena ibu ini sering membagikan apa saja. Dia masih masak dan dia bagikan nanti ke tetangga ini, ke tetangga itu. Saudara ya, makanan. Dia bilang, saya lagi masak ini. Dan seluruh desa, saudara, sudah biasa ngomong puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mereka bilang saya percaya kok kalau ada yang sakit Gusti Yesus biar nyembuhin saya. Karena memang bukan agama. Bukan agama yang menyelamatkan. Tapi hubungan dengan Tuhan. Saudara, dan di saat saudara, ibu ini ulang tahun. Tiba-tiba rumahnya diketok. Saudara, dan dia kaget karena ada bule. Saudara, dia bilang, Bapak cari siapa? Saya tidak bisa ngomong Inggris. Bapak ini siapa? Salah rumah. Dan orang ini bilang, saya Yesus. Ngomong pakai bahasa Jawa. Saudara, ibu ini langsung berlutut nyembah. Dan Tuhan bilang, kamu kekasihku. Saudara kekasih, orang yang akan terus dan terus setia. Orang yang terus berdampak. Orang yang terus memberkati orang lain. Berjubahkan semua kebaikan. Mari kita teruskan. Saudara, ada everlasting love. Ya. Saudara, Tov, sebelum kita pindah ke satu lagi. Sebelumnya, saudara dikatakan ini juga Tov. Direkayasa, dikondisikan Tov. Bagiku, segala perbuatan kalian yang disertai maksud jahat, itu sudah dirubah Tuhan menjadi kebaikan. Karena ia telah memberikan kepadaku kedudukan tinggi ini. Supaya aku dapat memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Saudara, bisakah saudara ini percaya apapun yang terjadi, saudara itu akan diubah menjadi kebaikan. Ya. Setiap kali ada peristiwa, jangan marah, jangan sakit, jangan takut, jangan kecewa. Tapi belajar untuk selalu begini. Seperti Pak Yusak ya. Pak Yusak tuh kalau didik saya begini. Apapun yang terjadi, reaksimu pertama kali harus tanya Tuhan. Saudara, dan saya waktu kecil saya bilang gini, Pak tanya apa? Bilang, Tuhan kamu mau aku belajar apa? Itu pertama kali. Jangan tanya bagaimana ini, kenapa ini. Udah, stop dulu. Kamu ngalami apapun, kamu hadapi apapun. Pertanyaan pertama, Tuhan, ya, kau mau aku belajar apa? Saudara, dan saya lakukan ini seumur hidup saya. Dan saya mau berkata ini manjur, jur. Setiap kali saya hadapi sesuatu dan saya tanya, kamu mau belajar apa? Saya lakukan, langsung masalahnya selesai. Saya sampai hari ini memaki diri saya sendiri. Saudara, saya bilang, kadang-kadang kamu itu gitu ya. Saudara, salah satunya adalah pada waktu itu kan saya pernah dilecehkan di Belanda. Saudara, pada waktu saya dilecehkan dan kemudian saya diteror tiap malam. Jadi itu memang tidak terjadi satu kali pelecehan, enggak saudara. Saudara, orang ini bisa dapat kunci rumah saya, kamar saya, itu kan kamar ya, bukan rumah. Saudara, kemudian dia teror saya setiap malam. Saudara, dan hari itu saya butuh 1 tahun untuk keluar sampai di titik, Tuhan, Engkau mau saya belajar apa? Selama 1 tahun dalam ini ya, marah, takut, kesel, tertekan,
khawatir, wah semuanya campur aduk. Sampai tidak bisa berdoa. Saudara, setelah mendekati 1 tahun, saya tanya, kamu mau aku belajar apa? Wah tiba-tiba Tuhan ngomong banyak. 1, mengampuni. 2, mengasihi. 3, memandang dari caraku memandang. 4, peperangan rohani. 5, percaya. Wah udah saya tahu nih pelajaran 1, 2, 3, 4, 5. Saya belajar. Saya sudah berapa kali saudara cerita. Hari itu dia datang dan Tuhan bilang salami. Bilang kamu sudah mengampuni. Bilang dengan otoritas sudah selesai. Saudara dia datang, saya bilang sudah selesai. Saya mengampuni. Saudara mau tahu, malamnya dia langsung ditangkap polisi. Dan langsung masuk penjara, kemudian dipulangkan, deportasi. Saya ngomong begini, Tuhan kenapa 1 tahun saya disiksa dengan laki-laki ini? Tuhan bilang, ya enggak lulus-lulus. Aku cuma tunggu kamu lulus. Dan dalam sekejap selesai semuanya. Jam 7 malam saya salaman. Saya bilang sudah selesai. Aku mengasihimu. Aku mengampuni. Jam 10 malam ditangkap polisi. Saya bilang gini, Tuhan bodohnya saya. 1 tahun saya hidup dalam kemarahan. Saya tidak mengampuni. Saya takut. Saya nangis. Goblok. Saya suka ngomong sama diri saya. Saya selalu ingatkan itu bukan buat apa-apa. Saya bilang begini ke diri saya. Kalau engkau tidak mengampuni. Kalau kamu tidak tahu apa yang Tuhan mau. Karena apapun yang dia biarkan. Hanya untuk mereka-mereka yang baik. Untuk hidup kita. Sampai hari ini. Setiap kali saya menghadapi peristiwa apapun. Saya coba tenang dan saya bilang. Tuhan. Apa maumu? Saya harus belajar apa? Saya harus melakukan apa? Saudara, dan itu akan menjadi saudara kunci. Saya berdoa supaya saudara percaya tidak ada satu hal pun yang dia tidak bisa rubah untuk kebaikan kita. Biarkan dia merubah apapun, saudara, apapun untuk kebaikan kita. Saya sampai hari ini suka nangis dan bilang, Tuhan, kalau saya tidak pernah miskin. Saudara, Pak Yusak itu pernah miskin, saudara ya. Sampai untuk saya bayar uang sekolah, saya tuh harus kumpulin koran, bawa ke tukang loak. Dan saya masih ingat itu cuma dapat 15.000. Tapi puji Tuhan uang sekolah saya itu cuma 5.000, saudara. Dan setiap kali saya bilang terima kasih. Kalau saya nggak pernah miskin seperti itu. Saya hari ini tidak bisa melayani jutaan orang miskin yang Tuhan taruh di tempat saya. Saya berkata, Tuhan, saya bersyukur. Keluarga saya pernah krisis, pernah berantem terus. Kalau enggak, saya tidak pernah bisa melayani ribuan, ratusan anak-anak yang terluka. Saya bersyukur karena apapun yang terjadi dalam hidup saya benar-benar dikondisikan toh sungguh amat baik. Saudara, ada sebuah perjanjian everlasting love, ya. Karena sejak dahulu kala Tuhan telah berfirman.
kepada Israel. Aku mengasihi kamu hai umatku dengan kasih yang kekal. Dengan everlasting love. Dengan kasih karunia keset. Aku telah menarik kamu kepadamu. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Keset Olam. Saudara, saya mau bahas sedikit tentang keset Olam. Ini adalah sebuah gelombang yang saudara bisa sampaikan kepada banyak orang. Tapi ini juga gelombang saudara yang sebenarnya sangat menyembuhkan kita. Dan sangat menenangkan kita. Kalau saudara mengerti. Saudara pribadinya ya, yang paling utama adalah keset Olam. Saudara, kata keset Olam ini dibahas dan diulang. Saudara, keset Olam ini punya banyak arti. Arti yang pertama adalah kekal. Jadi dia itu Tuhan yang pikirannya itu kepada kekekalan. Kenapa kadang-kadang dia harus pukul kita? Kenapa kadang-kadang dia harus marah? Kenapa kadang-kadang dia harus bahkan tidak memberkati kita? Bukan karena dia pilih kasih. Tetapi karena dia, saudara, selalu memikirkan kekekalan. Dia akan mikir begini, ini anak kalau tak berkati sekarang, nanti jadi terlalu manja. Atau ini jatuh nih di depan. Saya terpaksa pukul supaya dia selalu mencari aku dan jalan dengan aku. Pikirannya itu selalu tidak untuk yang sesaat, tapi untuk yang kekal. Nah, ini yang pertama, ya, karena waktu saya coba bercepat. Yang kedua, kalau dia bikin perjanjian dengan saudara, maka dia tidak akan break apapun juga. Karena pribadinya yang namanya keset Olam tidak bisa mengingkari janji. Bahkan pada waktu saudara tidak setia. Saya tahu keluarga saya. Saudara, keluarga Bu Nani itu beda sama keluarga saya ya. Saya keturunan asli Pak Yusak. Dan kami itu mengerikan, saudara. Kami jatuh bangun dalam perjinahan. Saudara, dan itu turun ke anak-anak saya. Saudara, biar bagaimana ada kutuk. Saudara, Pak Yusak itu keras dan pemarah. Dan biar bagaimana itu ada di kami. Saudara, kemarin Pak Paul syok melihat galaknya cucunya. Saudara, jadi Miel main ke rumah saya. Terus dia ngajak kita nari. Saudara, dia bagiin alat. Dia tuh kemanapun lihat alat untuk menari. Jadi kalau dia lihat bunga, dia lihat alat, dia pakai bunga buat menari. Dia lihat kecapi, dia akan pakai kecapi buat nari. Saudara, dan dia bagiin alat. Terus saya sama dia nari. Opanya datang, sama dia diambilin alat, suruh nari. Opanya nggak mau, dia lirik opanya dan gini. Opanya bilang enggak, opa nggak mau nari. Tahu nggak apa? Dengan muka keras dia bilang, out, suruh keluar. Saudara, dia bilang, sampai opa gini, opa diusir masuk kamar. Dia bilang, Dan dia kasarnya dia mau berkata, di sini tempat hadirat Tuhan, tempat nari, kamu tidak mau nari, masuk kamar. Dan opanya nurut masuk kamar sembari teriak gini, itu muka galaknya. Dia bilang mengerikan. Terus saya bilang, kita mau berharap apa? Saya bilang, papa galak, mama galak. Saya galak, kamu galak. Ya, Joshua galak, Kesia galak. Kalau anaknya lemah lembut, anak siapa? Saya bilang gak mungkin lah cucu saya lemah lembut. Saudara, gak mungkin mimpi di siang hari bolong. Saya
saya tahu gualanya mengerikan. Saudara, 2 cucu saya yang kecil kemarin juga begitu. Saudara, dia minum es, terus sama itunya saudara diambil, dia langsung teriak, wah! Padahal 6 bulan. Dikasihlah susu, dipegang susunya, dibanting, terus dia teriak lagi, wah! Langsung yang jaga tahu, es, kasih es, dia senyum. 6 bulan. Saudara, 6 bulan. Saudara, sekali lagi saya tahu jeleknya keluarga saya. Tapi kasih setia Keset Olam berkata, sekalipun saya mungkin harus dibentuk berkali-kali karena kesombongan, kemarahan, kegalakan, bahkan mungkin saya jatuh berkali-kali, tapi saya bisa pegang Keset Olam, perjanjian kekal. Bahkan sekalipun saya jatuh dan tidak setia. Saudara, tapi yang ketiga Keset Olam artinya begini. Dia itu akan melakukan hal-hal yang kita tidak bisa mengerti. Tapi percayalah, dia pasti melakukan demi kita. Karena Keset Olam salah satunya adalah aku menyembunyikan diri. Aku Allah yang tidak terpikir, tidak bisa saudara dimengerti oleh manusia. Tapi aku melakukan, menyediakan, memberikan semua yang terbaik bagimu. Saya berdoa biarlah itu menjadi jaminan. Biarlah itu menjadi gelombang. Sehingga setiap kali saudara menghadapi apapun, saudara berkata, Keset Olam tidak akan pernah berhenti menjamin hidupku, memegang hidupku, memulihkan hidupku, mengangkat hidupku. Dan Keset Olam membuat saudara tidak usah mengerti, tidak usah juga meragukan cintanya. Saudara, jangan biarkan gelombang itu lalu tanpa kita menyambar. Ya, gelombang itu terus menerus loh. Ya, jadi Keset Olam tadi ya itu terus menerus dikatakan. Coba ditayangkan lagi tentang yang terakhir. Ya, Keset Olam dikatakan kasih setianya itu untuk selama-lamanya, seperti gelombang. Saudara, kalau di pantai pada saat kita pelayanan di Bali, pas kita itu mendapatkan tugas di Pantai Kute. Jadi saya bilang saya mau tidur yang dekat sekali supaya jangan terlalu jauh untuk pelayanan, karena pelayanan kan jam 7 pagi. Jadi saya pagi Pak, malam sekitar jam berapa ya? Sekitar masih jam 3-an ya Pak, udah pagi menjelang pagi. Tiba-tiba saya tuh mendengar sesuatu gelombang yang sangat keras. Saya bilang ini hujan atau apa? Saya buka jendela, ternyata gelombang mulai pasang. Ya. Itu gelombang terus menerus, suaranya nggak berhenti. Tambah lama tambah keras, tambah lama tambah keras. Sampai pagi ya, itu terus menerus dan gelombang itu tidak pernah berhenti sepanjang hari dari pagi sampai siang pun gelombang ada. Memang agak tidak terlalu keras, tapi gelombang itu terus menerus dan tidak pernah yang namanya gelombang laut itu berhenti, itu nggak pernah. Nah, seperti itulah yang dinamakan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya ya. Saya percaya ya, kekerasan Miel keras sekali ya, ngusir opanya. Tapi saya yakin opanya tetap bisa memaklumin tuh. Ya, enggak ngomong kurang ajar kamu di rumah opa ya,
Kamu berani ngusir opa, iki tahu ndak ini rumahnya opa. Kamu yang harus pulang, bukan opa yang diusir. Seharusnya kan begitu, tapi opanya enggak, itu nurut suruh masuk tuh. Dan saya percaya dia akan keluar lagi dan gendong lagi. Kok bisa? Ya itulah yang dinamakan keset olam ya. Begitu kasih setianya Tuhan selama-lamanya. Sambut itu dan lakukan sambar gelombangnya Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk kami boleh menyembah Engkau di tempat ini. Kami tahu Tuhan, biar frekuensi ini terus menyala. Biar tidak putus-putusnya frekuensi yang Engkau buat dan berikan buat kami. Biar kami menangkap gelombang itu Tuhan. Tapi satu perkara yang kami minta daripadamu, buat kami on Tuhan. Kami tahu kalau kami off, maka itu tidak akan dapat nyambung dan nyantel. Buat kami on Tuhan, biar frekuensi surga, gelombang yang Engkau berikan, radar yang Engkau berikan bisa kami tangkap. Terima kasih buat firman-Mu. Buat tempat ini Tuhan dipenuhi dengan gelombang ini. Dan gelombang ini menjalar ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Atmosfer ini akan memenuhi sekitar daerah sini Tuhan. Atmosfer ini akan mempengaruhi kota ini Tuhan. Mengubahkan semua lingkungan di mana kami berada. Kami percaya Tuhan, bahwa gelombang ini akan terus berjalan seperti yang Kau katakan akan keset olam selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, siapa yang mendengar firman-Mu dan mengikuti pujian dan penyembahan, apabila kami menghadapi suatu tekanan, kami semuanya tahu tidak ada sesuatu yang tidak punya masalah. Hari ini Tuhan, biarlah gelombang kasih setiamu melanda kami. Engkau yang akan terus mendatangi kami di dalam masalah apapun juga. Engkau sanggup menopang kami. Karena kasih setiamu tidak akan pernah berhenti-berhenti. Biarlah Kau datang Tuhan. Engkau menyelesaikan semua masalah kami. Engkau akan menyelesaikan dan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Engkau akan menyelesaikan semua masalah yang sulit apapun. Engkau akan menyelesaikan akan setiap rumah tangga yang ingin dihancurkan Tuhan. Kami tahu saat-saat ini banyak sekali rumah tangga yang akan dipecahkan, yang akan diporak-porandakan. Tapi hari ini ya Tuhan, kasih setiamu yang tidak pernah berhenti-berhenti, yang merupakan gelombang ini melanda setiap masalah yang mereka hadapi. Bapak, Engkau tahu dengan keadaan resesi saat ini, dengan pandemi yang selama 2 tahun, banyak anak-anak-Mu yang saat ini mengalami apa yang dinamakan stuck di dalam usahanya. Tetapi kasih setiamu pada hari ini merupakan gelombang yang tidak akan dapat terhentikan. Biar gelombang ini melanda semuanya Tuhan. Sehingga apa yang stuck, apa yang berhenti, apa yang saat ini mereka hadapi seolah-olah pintu tertutup. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih setiamu tidak akan pernah berhenti. Membuka semuanya yang tertutup. Melancarkan semuanya yang terhenti. Terima kasih Bapak, Engkau dengar doa kami. Dan kami percaya gelombang ini seperti gelombang di YouTube, seperti gelombang di streaming ini melanda seluruh dunia seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami.
Damai sejahtera-Mu Kau turunkan. Engkau pegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Terutama saat-saat ini yang akan menjelang pemilu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menurunkan kasih setia-Mu. Frekuensi ini akan melanda seluruh bumi Indonesia. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Bangsa-bangsa akan melihat apa yang sedang Kau kerjakan buat Indonesia. Lawatan bangsa-bangsa, lawatan dan tuaian di seluruh pulau-pulau akan datang dan akan melanda seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, saat-saat ini lawatan pulau-pulau, lawatan jiwa-jiwa sampai ke benua-benua akan tertuai sampai semua rencana-Mu tergenapkan. Karena kami tahu dengan rencana-Mu tergenapkan, kami akan melihat Engkau di awan-awan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menerima yang berasal daripada-Mu. Daya tahan tubuh ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima daya tahan tubuh ilahi. Sehingga kami ini bertahan, mempertahankan. Dan tidak ada sejenis virus apapun yang berani mendekati tubuh jasmani dan rohani kami. Sehingga tubuh jasmani dan rohani kami adalah tubuh ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus masuk dan menjadi sama, bersenyawa, menjadi satu dalam tubuh kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami tahu kami butuh pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Karena tanpa pengurapan yang berasal daripada-Mu, segala yang kami kerjakan akan gagal. Dengan pengurapan ini, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan ini turun atas hidup kami. Pengurapan turun atas mata kami. Pengurapan turun atas telinga kami Tuhan, atas bibir, mulut kami dan hati kami ini. Sehingga benar-benar kami akan mengatakan di hadapan-Mu, seluruh panca indera kami ada di dalam kendali yang daripada-Mu. Semua roh ketidakpercayaan kami Engkau patahkan. Semua kelemahan kami Engkau patahkan. Engkau sendiri akan mengurapi tangan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau, tidak ada satupun yang gagal. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati perjalanan kami hari ini ya Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami jalankan bersama dengan Engkau, semua mendatangkan berkat buat orang lain. Kami berjalan menjadi berkat buat orang lain. Kami berkata menjadi berkat buat orang lain. Kami mengerjakan segala sesuatu, tangan kami menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima yang terbaik dari surga. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.